Ya, pemirsa, Korlantas Polri menyatakan bahwa malam puncak arus balik gelombang kedua pada ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta terpantau lancar seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Dalam pantauan drone terlihat di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek Karawang masih terkendali tanpa adanya penumpukan yang signifikan. Meskipun demikian, kepadatan masih terjadi di jalur arteri terutama di Pantura dan jalur selatan. Namun sudah diantisipasi oleh polisi di lapangan. Hingga Sabtu malam, sisa kendaraan yang belum kembali ke Jakarta diperkirakan sekitar 15%. Dan diprediksi tidak akan terjadi lonjakan signifikan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan prioritas keselamatan dan kelancaran arus balik pemudik. Ribuan kendaraan pemudik, sepeda motor dan roda 4 yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta dan wilayah Jabodetabek Sabtu malam terus membanjiri ruas jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kepadatan ribuan kendaraan pemudik ini terjadi sejak Sabtu siang dan terus berlanjut hingga malam hari. Volume kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah dari jalur Trans Jawa dengan pola pergerakan secara bergelombang yang membuat arus lalu lintas menjadi padat merayap. Tidak hanya sepeda motor dan mobil pribadi, truk juga memadati ruas jalur arteri Karawang. Kondisi ini menambah beban kepadatan lalu lintas terutama di titik-titik persimpangan dan akses masuk kawasan industri yang ada di sekitar Karawang. Ya pemirsa, ini adalah kondisi terkini di ruas tol di Karawang, Jawa Barat, di mana volume kendaraan terlihat tidak terlalu banyak adanya peningkatan, namun bisa dilihat untuk arus lalu lintas ramai lancar, bahkan cenderung lengang. Sejumlah kendaraan pribadi terlihat sudah mulai meninggalkan gerbang tol untuk menuju ataupun mengarah ke Jabodetabek. Dan selain kendaraan pribadi, terdapat juga bus-bus yang melintas. Dan selain kendaraan pribadi, terlihat adanya mobil travel yang tentunya membawa para pemudik untuk kembali ke kota sekitar Jabodetabek. Ya, pemirsa, ini kalau kita pantau pada pagi hari ini ya memang kendaraan terlihat cukup lengang ya. Ya. Hanya ramai, cuma masih lancar pemirsa. Ini arus kendaraan dari arah timur, yakni Jawa Tengah atau Jawa Barat yang akan menuju ke Jakarta. Dikarenakan libur Lebaran telah usai dan juga bertepatan juga libur anak sekolah juga telah usai. Hingga akhirnya besok dinyatakan hari kembali normal untuk para pekerja dan juga pelajar pemirsa. Dan untuk merekayasa lalu lintas hingga saat ini pun tidak diberlakukan. Belum ada tanda-tanda diberlakukan seperti kontraflow atau juga one way situasional yang mungkin masih bisa diberlakukan tergantung nanti adanya volume kendaraan padat atau tidaknya pada hari ini. Sebelumnya juga petugas yang ada di lapangan sempat menyampaikan bahwa untuk puncak arus balik memang diperkirakan hari Sabtu dan hari Minggu. Namun pada Sabtu malam sudah terlihat ataupun sudah terjadi penumpukan ataupun penambahan volume kendaraan, dan para petugas ini memprediksi tidak akan adanya penambahan volume kendaraan yang signifikan pada hari ini karena untuk puncak arus balik memang terbagi di 2 gelombang. Ya, dan gelombang keduanya di hari ini ya, dan kemarin ya pemirsa. Dan kalau kita lihat pola umumnya kalau orang-orang mudik untuk kembali ke kota asalnya masing-masing biasanya sore ke malam ini paling padat. Namun kalau di pagi dan subuh ini pemirsa, dari subuh ke pagi ini relatif lebih lancar pemirsa. Ya pemirsa, Korlantas Polri juga menyatakan bahwa malam puncak arus balik gelombang kedua di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta ini terpantau lancar. Hal ini diungkapkan Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho usai meninjau rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek pada Sabtu malam. KRYD langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Tadi kami mendampingi beliau memastikan untuk arus balik khususnya Bako ini ke Merak cukup bagus.
terkendali, tidak ada penumpukan. Beliau sangat senang sehingga memerintahkan kami untuk memantau arus balik, khususnya di Alteri. Alteri tadi saya memerintahkan 2 PJU kami untuk cek Alteri. Alteri memang cukup padat, tetapi sudah kita kelola dengan baik. Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kasatlantas turun semuanya untuk mengelola di Alteri, khususnya Pantura termasuk Pantai Selatan, karena kami masih melakukan one way tahap pertama dan one way tahap kedua presisi. Jadi hasil monitoring hari ini untuk jalan tol cukup terkelola dengan baik. Diduga mengalami korsleting kelistrikan di bagian mesin mobil minibus di Jember terbakar di area sebuah SPBU. Api melalap habis mobil sebelum kemudian polisi bersama petugas SPBU gunakan APAR untuk memadamkan api. Bom kebakaran, ya Allah. Orang hidup mau beli bensin dulu, ya Allah. Ada tak mampu lah. Masya Allah. Sebuah mobil terbakar di area SPBU Sembolan, Jember, Jawa Timur. Warga di lokasi dan petugas SPBU pun panik, khawatir api akan merembet ke tabung BBM di SPBU. Udah orang jadi pas bawa ke laji, mau ke motor orang. Polisi dan petugas SPBU pun memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Menurut Kapolsek Sempolan, kebakaran terjadi usai sang pemilik mobil mengisi bahan bakar minyak. Mobil mendadak mogok, sehingga pemilik pun mendorong kendaraan ke tepi SPBU. Setelah mesin menyala, pemilik keluar mobil. Namun saat kembali, kebakaran telah terjadi. Diduga peristiwa terjadi karena korsleting dari sistem audio mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 sepeda motor hingga terbakar. Kedua pemotor juga mengalami luka berat. Anak ini jatuh sendiri. Ketabrak orang ini. Kebakaran di Sutrisno. Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Sutrisno, Kota Medan, Sumatera Utara, mengakibatkan 2 sepeda motor terbakar. Ya Allah, kasihan. Dia balap-balap tadi, aku nengok dia tadi nih. Ya Allah. Melihat kobaran api yang kian membesar, warga yang panik sempat berupaya memadamkan api, namun tak kunjung berhasil hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Depan gang Jawa. Manusia dari dulu. Jangan manis dulu. Ya Allah. Dalam insiden ini tidak hanya sepeda motor yang terbakar, tetapi seorang pengendara sepeda motor juga turut terbakar hingga mengalami luka parah. Kejadian bermula saat sepeda motor jenis trail ditumpangi 3 orang datang dari arah Sutrisno menabrak motor yang datang dari arah berlawanan. Seketika tabrakan pun tidak terhindarkan dan sepeda motor trail tersebut mengalami kebocoran tangki minyak sehingga terjadi ledakan dan terbakar. Terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kedua sepeda motor, yaitu antara sepeda motor Honda CRF 150 tanpa plat kontranya sepeda motor Suzuki F150 dengan nopol BK 5969AG, di mana untuk Honda CRF dikemudikan oleh 3 orang anak-anak. Kemudian untuk Honda untuk motor Suzuki F150 dikemudikan 1 orang. Dari penyelidikan pihak kepolisian, 2 pengendara sepeda motor mengalami luka berat. 1 mengalami luka bakar di sekujur tubuh dengan kondisi 80% dan 1 pengendara lainnya mengalami pendarahan di bagian kepala. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dua remaja asal Jepara tewas akibat tenggelam di bawah air terjun Watu Bobot, Sumosari, Jawa Tengah. Ya, keduanya diduga terseret arus bawah air terjun saat berenang. Nasib tragis dialami 2 remaja warga desa Bau, Jepara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Ahmad Dhani Aska dan Mifatul Khoir. 2 remaja berusia 17 tahun ini ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dinyatakan tenggelam
saat berenang di bawah air terjun Watu Bobot, Desa Somosari, Jepara. Diduga keduanya tenggelam akibat tersedot arus air bawah terjun sedalam 5 meter. Semula, korban atas nama Ahmad Dhani Aska yang tenggelam usai menceburkan diri ke air, berusaha ditolong rekannya, Mifatul Khoir. Namun naas, keduanya justru tenggelam. Kedua jasad korban pun ditemukan petugas BPBD Jepara di dasar air dalam kondisi tidak bernyawa. Sebelum dibawa ke rumah duka, petugas membawa kedua korban ke puskesmas terdekat untuk melakukan visum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir AD dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Pram dan juga Arlista. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Bandung ataupun menuju ke arah Buah Batu. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan di kawasan Kiara Condong ini merupakan traffic light terlama, hampir 5 menit. Maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar dan tidak menerobos lampu merah. Dan juga terlihat di kawasan ini masih banyak kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Kami pun menghimbau bagi pengendara roda 2 khususnya untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Di kawasan ini juga banyak dilalui oleh pesepeda yang hendak melakukan olahraga dan kami juga menghimbau bagi pesepeda untuk tetap mengambil lajur paling kiri sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan kawasan ini, kawasan Kiara Condong tepatnya juga merupakan adapun pasar tumpah yang dimana pasar tumpah ini dapat memakan sebagian badan jalan. Kami pun menghimbau bagi pengendara roda 2 khususnya untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di sembarang tempat dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 241 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat, dan 341 orang luka ringan. Dan dari 241 kasus laka lantas tersebut, 42% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 6669. Demikian Brigadir Adi Sinta melaporkan dari kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Adi atas laporannya langsung dari kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad karyawan mitra perbankan di dalam rumah kontrakannya. Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta terdapat luka sayatan di bagian leher. Warga di Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad karyawan mitra perbankan di rumah kontrakannya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tangan dan kaki terikat, kepala tertutup kantong plastik, dan terdapat luka sayatan di leher. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui tidak masuk kerja dan sulit dihubungi oleh atasannya. Bos korban sempat mencurigai korban membawa kabur uang modal karena menghilang tanpa kabar. Atas hal tersebut, bos korban mendatangi kontrakan namun menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban bernama Iwan Setiawan, 31 tahun, warga Kecamatan Cipanas. Korban dikenal sebagai pribadi baik dan tidak memiliki masalah. Korban juga diketahui baru bekerja selama 2 tahun dan belum menikah. Oh iya, waktu itu dia sempat cerita sebelum lebaran lah, sekitar tanggal 10 Maretan, dia cerita ada temannya tuh, teman yang waktu kerja sebelumnya, ada datang ke dia, nah dia minta nginep. Pas besoknya
uang modal kurang, kehilangan. Nah sempat dicari-cari tuh yang nginep itu, cuma nggak ketemu sampai sekarang belum ketemu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut. Pemirsa, aksi pemalakan terjadi di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Ya, ini viral di media sosial. Pemirsa, ada 3 orang tak dikenal menghentikan sebuah mobil berplat luar daerah dan memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang dengan dalih keamanan perjalanan. Buat lingkungan dulu, kasih dulu. Iya, berapa? Berani aja. Iya, berapa? Kasih dulu cepet 100. Biasa, tinggal uang setahun sekali. Plat luar, saya kawal. Seorang pengendara mobil asal Pandeglang, Banten menjadi korban pemalakan 3 orang tak dikenal di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menepi untuk membuka aplikasi peta guna memastikan rute perjalanan menuju Bandung. Tiba-tiba, 3 orang yang mengaku warga lokal menghampiri dan memaksa meminta uang Rp300.000 dengan alasan kendaraan berplat nomor luar Jakarta harus membayar uang lewat. Tak hanya itu, salah satu pelaku juga mengambil kartu uang elektronik milik korban yang tersimpan di dashboard mobil. Please deh. Gocap, Pak. Please. Gocap dah. Ada punya anak juga nih. Ya. Itu kartu auto saya sini. Tenang aja dulu. Sini dulu. Setelah mendapatkan uang dan kartu uang elektronik, para pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Menanggapi hal ini, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan langsung. Kapolsek menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius. Ya, pemirsa, aksi pemalakan serupa oleh 4 orang yang menyasar kendaraan berplat daerah di Jalan Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta Utara ini juga viral di media sosial. Ya, 2 dari 4 pelaku berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah video dari kamera mobil merekam aksi 4 orang yang tengah memeras pengendara mobil berplat daerah. Aksi dari para pelaku terjadi ketika kendaraan terhenti karena adanya lampu merah. Hal ini pun menarik perhatian warga lainnya. Menindaklanjuti video viral, unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara meringkus 2 dari 4 pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Analisa awal seperti itu, jadi memang yang jadi korban itu plat dari luar Jakarta. Namun untuk lebih dalamnya mungkin karena kami belum melakukan pemeriksaan secara utuh, kami lakukan pemeriksaan dulu secara utuh, kemudian nanti akan kami sampaikan hasilnya karena memang dari total 4 masih ada sisa 2 lagi yang memang belum sempat diamankan. Yang dulu ditangkap inisialnya? FB dan AF, 25 tahun dan 29 tahun. Pekerjaannya memang tidak ada pekerjaan ya, alias pengangguran, kemudian juga memang sering berada di sekitaran situ untuk melakukan tindakan pemerasan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tentang tindak pidana pemerasan. Sementara itu, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berinisial E dan K, di mana mereka terlibat dalam aksi tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.